Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10 Nautika dan Farmasi? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Bertemu lagi dengan Bapak kali ini di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kemarin kita sudah belajar mengenai kegiatan belajar satu ini ya, mengenai pemanfaatan aplikasi pengolahan kata. Nah, sebelum kita melanjutkan atau memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari mengenai kegiatan belajar satu, yaitu menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan perangkat lunak pengolahan informasi, pemanfaat aplikasi pengolahan kata. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai pemanfaatan aplikasi pengolahan kata. Tujuannya yaitu mengatur paragraf, font, kolom paragraf, menambahkan gambar, membuat tabel, membuat persamaan atau equation, memanfaatkan fitur mail merge, menggunakan identitas, heading, section, header, dan footer, serta membuat daftar isi atau table of content. Nah, ini kemarin yang kita pelajari yaitu pengaturan tata letak dokumen, nama metrik, A5 ukurannya sekian, A4 sekian, A3, A2, A1, dan A0. Ini ukurannya ya, jadi diperhatikan. Kemudian untuk kali ini yaitu berbagai margin standar dapat dilihat seperti tertera di bawah ini. Nah, ini normal, ini untuk marginnya ya. Jadi 2,54 leftnya atau kiri, kanan 2,54, atas 2,54 atau bawah 2,54. Jadi ini nanti ketika kalian sudah membuat dokumen, kertasnya diatur menjadi A4, A5 atau F4 atau A3, A2, A1 atau A0. Nanti setelah kalian mau mengeprint dokumen tersebut, silakan dilihat marginnya, letak kanan kirinya, kanan kiri, atas bawah, agar ketika di print atau dikeluarkan tidak, istilahnya tidak morat-marit ngoten nggih, tidak carut marut. Jadi tetap dalam satu baris yang ditentukan. Jadi ini penentuannya nggih. Jadi ini teorinya yaitu pertama klik backlight, mencari fitur gutter nggih. Jadi kemudian ini diklik, mencarinya. Langkah selanjutnya yaitu menemukan fitur gutter, yaitu ini dilihat. Nah, ini ditata atasnya atau topnya 4 cm, leftnya 4 cm jika kalian ingin menggunakan kertas A4, bottom 3 cm, right 3 cm. Tapi ini sesuai dengan keinginan kalian. Nanti gambarnya akan seperti ini, margin. Custom margin ini biasanya yang kalian sesuai keinginan kalian. Tapi ketika kalian sudah ingin sesuai dengan yang ada di komputer atau di laptop kalian atau kertas format umumnya, nanti kalian tinggal klik normal ataupun weight. Itu sudah cukup, nanti keluarnya sudah tertata rapi. Kemudian ini ukuran kertasnya tadi, posisi getter di sisi kiri dan di sisi atas. Nah, ini sama nggih. Jadinya sama, topnya 2,54, getternya atau gutternya 2 cm. Kemudian sekarang marilah perhatikan bersama contoh pengaturan tata letak dokumen seperti tertera pada halaman berikut ini. Dokumen asli yang ditampilkan pada halaman berikut adalah dokumen yang dibuat asal ketik saja. Nyamankah kalian melihat tampilan dan keterbacaannya dokumen asli? Nah, ini seperti ini, simulasi digital, upaya mengomunikasikan gagasan dan konsep melalui presentasi digital. Nah, ini dokumen asli sebelum diolah. Nanti kertasnya akan sampai pinggir, lihat kalau belum ngolah, sampai ratanya pinggir rata. Tapi kalau nanti di print pasti keluarnya akan terpotong. Jadi harus ditata, yaitu seperti ini. Lihat. Tata letaknya simulasi digital, judulnya berada di tengah-tengah. Kemudian dibuat paragraf, yaitu simulasi digital merupakan pelajaran wajib bagi siswa SMK semua bidang keahlian. Nah, ini mulai ditata rapi. Kemudian halamannya, lihat ada angkanya, yaitu
pertama pengolahan informasi digital, 2 kelas maya, 3 perencanaan visualisasi konsep, dan keempat visualisasi konsep, kelima buku atau dokumen digital. Lihat perbedaannya dengan yang tadi. Nah, kalau tadi masih rata di pinggir semua, tapi setelah ditata, ini lihat berjudul berada di tengah, kemudian halaman agak masuk ke dalam. Ini menandakan bahwa dokumen ini siap untuk di-print atau dikeluarkan. Kemudian kalian juga bisa merubah fitur-fiturnya. Adapun fitur-fitur yang digunakan dalam pengaturan dokumen di atas adalah sebagai berikut. Pertama, font atau tulisan. Pasti kalian sudah paham ya. Kalau biasanya dokumen ataupun proposal menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Niki ada melihat tampilan sebagai berikut. Nah, ini contoh dari ini Times New Roman ya. Kemudian untuk memilih ukuran font atau font size, ini yang dilingkari merah ini umumnya adalah kertas semua ataupun apa bentuknya tulisan itu berukuran 12. Komponen lain yang perlu Anda ketahui adalah font style, digunakan untuk menambahkan font bold, font miring atau italic, dan memberikan garis bawah atau underline. Nah, ini ya. Jadi kalau bold itu adalah tandanya B, kemudian garis miring itu I yang miring, kemudian U ada garis bawahnya untuk menuliskan bahwa tulisan itu ada garis bawah di bawahnya, biasanya untuk tanda tangan. Nah, terdapat di samping tombol U strip tebal ini terdapat ikon anak tanda panah ke bawah seperti tertera pada gambar 11 sampai 16 di atas ini. Jika Anda klik ikon tersebut akan keluar tampilan bermacam-macam bentuk garis dan dapat digunakan untuk membuat garis bawah seperti tampak pada gambar berikut. Nah, ini untuk memberi garis nggih. Jadi ada semuanya. Kemudian ada font color, yaitu untuk memberi warna tulisan. Ini ada banyak sekali pilihannya, tapi ketika tulisan dokumen adalah tulisannya hitam. Tergantung tugas yang akan kita buat. Kemudian fitur yang kedua adalah paragraf. Ini ada beberapa paragrafnya. Tinggal diklik. Pengaturan paragraf yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Align left digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata kiri. Jadi semua tulisan berada di kiri. Kemudian center yaitu digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata tengah. Jadi tulisan berada di tengah-tengah semuanya seperti judul tadi. Kemudian align right digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata kanan. Jadi tulisan berada mojok di kanan semua. Biasanya ini digunakan ketika menulis sebuah tanda tangan, berada di samping pojok. Kemudian justify yaitu digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata kanan dan rata kiri. Bullet digunakan untuk memberikan tanda atau simbol pada teks yang dipilih. Dan kemudian numbering yaitu digunakan untuk memberikan nomor pada teks yang dipilih. Ini caranya yaitu memberi nomor agar nomor pada tulisan tengah-tengah dokumen itu bisa tertata rapi. Kemudian kalian juga bisa menambahkan fitur tabel, yaitu dengan diklik insert kemudian pilih tabel. Nanti kalian tinggal pilih butuh berapa kolom, nanti disesuaikan saja ya. Kemudian yang keempat adalah atau identasi, yaitu ukuran. Kalian ingin memaju mundurkannya sebuah tulisan, nanti fiturnya adalah ini, gambarnya seperti ini atau disebut dengan ruler. First line, insert, hanging, insert, left, dan right, semuanya ada. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ilustrasi atau gambar dokumen asli, ya, seperti ini. Nampak seperti morat marit ini, jadi belum rata kiri, hanya rata kiri saja kalau dari sini. Kemudian lihat sebelahnya masih belum rata, ya, belum rata. Jadi ketika kalian mengumpulkan tugas semacam ini pasti akan mendapatkan nilai yang rendah. Tapi ketika kalian sudah atur sesuai dengan tatanan yang ada di atas yang saya jelaskan tadi, hasilnya akan seperti ini. Rata, gambar berada di tengah, kemudian samping kiri juga rata. Ini akan memberikan nilai plus kepada kalian, seperti membuat laporan, membuat proposal ataupun semacamnya, dokumen-dokumen yang lain juga. Langkah-langkah untuk menambahkan gambar cukup mudah, yaitu pilih tab insert, kemudian pilih
fitur atau gambar, pilih gambar yang dibutuhkan dengan memilih pada folder tempat data gambar disimpan. Jadi cukup mudah nggih. Jadi tinggal diklik insert, nanti pilih gambar, kemudian di insert kembali, dimasukkan ke dalam dokumen. Jika sudah mendapatkan gambar yang diinginkan, pilih insert. Nah ini kan, jadi pertama diklik insert dulu, kemudian dipilih gambarnya, kemudian dipilih insert lagi. Kemudian format kolom. Dokumen asli pada halaman berikut ini adalah dokumen satu kolom. Nah ini adalah kolom 1. Tapi ketika kalian dokumen setelah dilakukan pengaturan menjadi 2 kolom, ini nanti ada, yaitu Anda harus menggerakkan kepala Anda untuk kenyamanan membaca. Teks tersebut perlu dijadikan 2 kolom sehingga dapat diinput oleh gerakan mata dari kiri ke kanan tanpa perlu menggerakkan kepala. Ini juga cukup mudah, jadi tinggal diblok semuanya, kemudian dipilih kolom tadi untuk jadikan 2 atau dijadikan 1. Biasanya kalau 1 ini adalah proposal, laporan semuanya, tapi kalau 2 ini biasanya dijadikan sebuah artikel. Nanti 2 atau penulisannya semacam penulisan koran. Kemudian yang keempat adalah header dan footer. Digunakan untuk membuat catatan kecil, label, logo, atau keterangan. Header terletak di bagian atas setiap halaman dokumen. Ini jadi headernya adalah judulnya, digunakan untuk judul, berada di paling atas. Nah ini setelah dilakukan pengaturan dokumen tersebut akan tampak sebagai berikut. Nah ini mungkin jelas ya. Jadi seperti ini. Yang berada tulisan kegiatan belajar aplikasi pengolahan kata. Atasnya simulasi digital. Itu adalah setelah dikasih header dan footer. Pada nomor digunakan untuk membuat nomor halaman dapat diletakkan pada bagian atas halaman, sebelah kanan, tengah, atau kiri. Jadi kalian bisa mengatur halaman, biasanya ditaruh di bawah, tengah, atau atas sesuka kalian. Cuma nanti ada aturan-aturannya sendiri. Kemudian yaitu penulisan rumus. Ini cukup mudah juga. Ini untuk penulisan rumus. Pada menu insert adalah fasilitas pada Microsoft Word yang disediakan untuk menuliskan rumus dan simbol yang tidak terdapat dalam keyboard. Dengan adanya fitur equation, rumus-rumus yang rumit dapat dibuat dengan lebih mudah dan cepat. Nah ini cara untuk membuat rumusnya ya. Nanti kalau kita sudah bertatap muka, kita akan praktek mengenai ini. Nah ini untuk pembuatan yang lebih sulit, yaitu membuat daftar isi. Jadi daftar isi berdasarkan dokumen di atas akan tampak sebagai berikut. Jadi ini tadi halamannya seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menjadikannya sebuah daftar isi, untuk mempermudah kita dalam mencari halaman berapa yang akan kita baca, nanti formatnya seperti ini. Ini mungkin cukup rumit, jadi nanti perlu praktek untuk kedepannya. Kemudian ada ini. Untuk membuat daftar isi caranya adalah sebagai berikut. Menggunakan fasilitas style heading. Blok kata kalimat yang akan dijadikan heading 1. Misal bab 2 paragraf lunak perangkaan pengolah kata. Kemudian diklik pada tab home, style, pilih heading 1. Untuk membuat subbab heading 2, blok kanan kalimat yang diinginkan, misalnya definisi perangkat lunak pengolahan kata. Pada tab home style pada heading 2 lakukan pada subbab yang akan menjadi seperti poin 3 dan 4. Jadi dipilih kata kuncinya saja. Nah ini membuat style biru. Kemudian muncul kotak dialog, create new style from formatting. Berikan nama style baru pada nama atau misalnya judul. Sebagai halaman utamanya, ini nantilah. Ini yang poin pentingnya adalah tempatkan kursor pada posisi awal dokumen. Pilih menu, referen, lalu tabel of content, kemudian pilih insert tabel of content. Nah jadinya nanti seperti ini. Kemudian ada poin ketujuh, yaitu Mail Max. Adalah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mempermudah pencetakan dokumen secara cepat. Biasanya surat yang ditunjukkan kepada banyak pihak. Nah ini jadi nanti suratnya. Buatlah dua jenis dokumen dalam bentuk file berbeda. 1. Sepucuk surat yang berisi pemberitahuan tadi, dan 2. Daftar nama orang tua siswa di kelas dibuat file Excel. Nah ini contohnya nanti ya. Ini masih contoh, belum tugas. Nah ini untuk mencetak dokumen cukup mudah. Ketika sudah semua tertata rapi, tinggal kalian untuk memilih print, yaitu dengan mencetak dokumen.
Cukup mudah, yaitu bagian menu print pada gambar 244 adalah sebagai berikut. Jadi ini gambar ini penjelasannya adalah ini. Print digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah cetakan yang dibutuhkan. Jadi ini poin 1, kata-kata print copies. Ada angka 1, jadi nanti bisa kalian tambahkan jika hanya satu lembar cukup ditulis 1, jika 2 dan seterusnya dipilih angka ingin dicetak berapa. Kemudian printer digunakan untuk menentukan pilihan printer yang akan digunakan. Jadi tidak langsung ngeprint, tapi dilihat dulu. Ini yang tulisannya ready berarti itu yang sudah siap untuk dicetak. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk memperkuat pembelajaran kali ini yaitu coba ini tugas ini dibaca, diskusikan dan jelaskan perbedaan antara header dan footer. Kemudian yang kedua adalah diskusikan dan jelaskan fungsi dari heading. Jadi itu tugas kalian. Kemudian poin E juga tes formatif, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas. Uraikan langkah menyisipkan gambar selain menggunakan fasilitas insert picture. Kemudian yang keempat, jelaskan cara menuliskan rumus dengan menggunakan fitur equation. Jadi ini nggih. Jadi nanti ini tugasnya yaitu ada 4 pertanyaan, silakan dicari dan dijelaskan perbedaan antara header dan footer. Kemudian yang kedua adalah jelaskan fungsi dari heading. Kemudian yang ketiga, urutkan langkah menyiapkan gambar untuk selain menggunakan fasilitas insert picture. Kemudian yang keempat adalah jelaskan cara menuliskan rumus dengan menggunakan fitur equation. Ini di Word ya. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak saya sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas silakan tanya Bapak di WA grup yang ada. Sekian dari Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.